Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Ramadan. Kita masih membahas mengenai membentuk keluarga sakinah bersama dengan Ustadz Daharman di sini. Pak Ustadz, kita lanjut kembali Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah menyebutkan 5 pilar Pak Ustadz ya. Baru 4 yang disebutkan. Di antara 5 pilar yang harus kita ketahui antara suami dan istri di antara satu keluarga. Tadi ada zawaj Pak Ustadz ya yang pertama. Atau mengetahui bahwa kita berpasang-pasangan. Terus mazakun qalizun, wa asyaru bil ma'ruf. Yang terakhir tadi musyawarah. Dan yang kelima Pak Ustadz bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih para pemirsa TVRI Bengkulu yang saya hormati. Jadi dalam membentuk rumah tangga yang sakinah itu ada 5 pilar tadi. Pilar yang kelima itu taradin. Tarodin. Ya, jadi istilahnya antara suami istri itu ada timbal balik. Timbal balik untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya istilahnya ya kembali hubungan dengan wa'asiru bil ma'ruf tadi. Berbuat baik itu. Jadi timbal balik ya jangan hanya suami yang hanya mengharapkan kebaikan daripada istri atau sebaliknya istri saja hanya ingin meminta kebaikan daripada suami, tapi timbal balik ini semuanya ini ya saling memberikan kenyamanan. Berikan kenyamanan. Apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu istilahnya ya imbal balik antara suami istri ini, kalau suami punya ada kesalahan, ya istri mungkin berikan nasihat, teguran. Begitu juga istri. Kalau ada kesalahan, suami mungkin berikan nasihat, teguran, ya berikan timbal balik ya. Yang timbal balik ini kebajikan, bukan ya ingin memberikan keburukan. Ini suamiku kemarin begini mengedarkan nama saya di medsos, saya juga harus balas. Bukan timbal balik seperti itu. Iya. Jadi bagaimana dalam rumah tangga itu ya saling menutupi kelemahan. Iya. Ya. Timbal balik dalam hal kebaikan Dalam ya hal Pak. kebaikan. Baik Pak Jadi, Ustadz. gitu ya. Pak Ustadz, dari 5 pilar ini tadi ternyata Pak Ustadz ada banyak yang antara suami dan istri ini harus ketahui Pak Ustadz ya dalam keluarga. Tidak bisa kita seperti yang Pak Ustadz katakan tadi bahwa kita berumah tangga itu hanya untuk coba-coba, nggak bisa kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Kita harus berkomitmen untuk ini adalah karena Allah Pak Ustadz ya, diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ustadz, sebenarnya apa Pak Ustadz makna dari keluarga sakinah sendiri dalam Islam? Apakah keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tanpa masalah sama sekali atau yang bagaimana Pak Ustadz? Boleh dijelaskan? Keluarga sakinah itu dalam Al-Quran itu dikatakan itu adalah sakinah itu tentram. Bukan berarti keluarga sakinah itu tidak punya masalah, tapi bagaimana dia mengatasi masalah itu ya berdasarkan agama. Jadi ya bagaimana untuk menutupi misalkan kesalahan. Dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 187 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa istri adalah pakaian suami, suami pakaian istri. Jadi yang namanya pakaian itu tentu ada di luar. Ada di luar. Bisa waktu hujan dia sebagai pelindung hujan, panas dia untuk pelindung terik matahari atau terik untuk melindung dari panas. Jadi kelemahan, aib itu saling menutupi. Saling menutupi. Ya, kalau tidak ya, saling menutupi, diombar lewat medsos, akhirnya nanti tidak dapat sakinahnya, tidak dapat ketentraman, malah nanti ya saling balas dendam. Ya makanya suami istri itu ya harus saling menjaga aib, saling menutup. Jangan nanti diedarkan di lewat medsos. Oh suamiku ini makan sayur enak, makan mau banyak, tapi usaha kendor. Begitu juga istri suami yang kadang, istriku nih, omongan orang saya cantik, tapi masak tidak bisa. Nah, ini makanya saya sering beli keluar. Jadi ini kan ya akhirnya membuka aib, tidak sebagai pakaian. Jadi untuk menjadi keluarga sakinah itu tentunya menjadi keluarga tentram itu di samping 5 pilar tadi juga dikatakan dalam Al-Quran itu dikatakan istri pakaian suami, suami pakaian istri, saling menutupi aib. Saling menutupi aib, Ya, saling menjaga ya Pak Ustadz ya. Ya bagaimana aib itu kalau memang tidak baik itu tadi ya
dimusyawarahkan untuk diperbaiki. Pak Ustadz. Pak Ustadz, kadangkala kita sering mendengar Pak Ustadz orang itu menyebutkan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ada tambahannya Pak Ustadz. Sebetulnya apa perbedaannya antara sakinah, mawadah sendiri dan warohmah sendiri? Tapi tadi ada Pak ya di surat Ar-Rum ayat 20 tadi disebutkan ya Pak Ustadz ya. Apa itu Pak Ustadz perbedaannya? Baiklah, para pemirsa TVRI Bengkulu yang saya hormati, sering kita lihat di Facebook, WA, grup, semoga menjadi keluarga samawa. Samawa, disingkat Itu lagi. sebenarnya samawa itu artinya tuh gini, kalau sakinah, samawa, sakinah itu tentram, samawa mah itu mawaddah, itu saling cinta kasih, samawa uwah itu dan tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Maka kalau mau mengucapkan misalkan ucapan itu samarah, Samarah, sakinah, mawaddah, rahmah, warahmah. kasih sayang. Kalau wah itu dan. Ada yang mengatakan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan rahmah. Sebenarnya ya doa itu sakinah, mudah-mudahan keluarga itu menjadi keluarga yang tentram. Kemudian mawaddah, keluarga yang saling cinta. Penuh cinta. Ya. Kemudian rahmah, saling sayang. mengasihi dan menyayangi. Jadi terhimpun sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tentram atas dasar saling mengasihi dan menyayangi. Dan menyayangi. Berarti sebetulnya itu adalah satu kesatuan Pak Ustadz ya. betul. Antara kita keluarga yang tentram itu pastinya ada rasa saling sayang, ada rasa saling kasih Pak Ustadz ya. Ya betul tadi mungkin diluruskan sama Pak Ustadz. Itu jangan lagi ya pemirsa kita Samawa. tulis keluarga yang samawa. Karena Sakinah, mawaddah, wah itu sendiri artinya adalah dan Pak Ustadz ya. Berarti samarah, samarah. sakinah, mawaddah, Mawaddah rahmah, dan rahmah. kasih sayang. Dan kasih sayang. Seperti itu yang betulnya ya pemirsa ya. Iya. Baik Pak Ustadz. Dalam rumah tangga sendiri tadi Pak Ustadz kan kita tujuannya adalah untuk menjadi keluarga yang sakinah Pak Ustadz. Yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam Pak Ustadz ya. Tapi bagaimana tandanya kalau rumah tangga itu sudah sesuai atau berada di jalan yang benar menurut ajaran agama Pak Ustadz? Ya, paling tidak di dalam rumah tangganya itu dia saling mengerti tentang kewajiban Kewajiban. suami dan istri. Bahwa laki-laki itu adalah pimpinan dalam rumah tangga. Rijalu kawamuna ala nisa. Mimpin dalam rumah tangga. Ya. Dalam mimpi rumah tangga juga suami itu harus memahami apa kewajiban dia, mencari nafkah, dan dia sebagai pemimpin itu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulan an ra'iyat. Kamu itu seorang pemimpin, suami itu pemimpin, nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentang apa yang dipimpin, termasuk anak, istri dan anaknya. Istri dan Ya. anaknya seperti itu. Itu. Ya Pak Ustadz, apabila suami, ini kan kita harusnya keluarga yang ideal Pak Ustadz Iya, ya. Keluarga yang ideal itu yang bagaimana sebetulnya Pak Ustadz? Apakah tadi suami ketika dia menerapkan perannya sebagai, menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, dia memimpin keluarganya, mencari nafkah tadi untuk memberikan anak istrinya. Tapi bagaimana dengan peran istri Pak Ustadz? Bagaimana peran istri di rumah sebagai penyejuk hati? Biasanya kan istri katanya di rumah itu adalah penyejuk hati. Itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi istri penyejuk hati, dalam hadis dikatakan khairun nisa iman tasuruka iza absarta wa tuti'uka iza amarta wa tafazu ghaibataka fi nafsiha wa malik. Jadi kata Rasulullah, istri yang baik itu pertama memikat hati apabila dipandang. Dipandang siapa? Dipandang oleh suaminya. Iya. Iya, kalau kata suami, "Oh, aku senang kau ini rambut kau tuh atau pakai jilbab atau rambut kau tuh agak dipanjangkan, jangan dikeritingkan." Itu kesenangan nih. Jangan pula nanti istri, "Ayo, terserah aku, mau aku keritingkan, mau dipanjangkan ini rambut-rambut aku." Nah, ini kan ya istilahnya istri yang baik itu memikat hati apabila dipandang oleh suami. Kalau suami itu ya tentunya melihat bagaimana istri itu ya berdandan yang menyenangkan hati suami dan tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Iya. Ya. Kemudian seorang istri itu patuh dan taat apabila diperintah. Patuh dan taat. Diperintah oleh siapa? Diperintah oleh suami. Ya, kalau perintahnya kepada yang jahat, yang mungkar, itu jangan. Tentunya perintah turut itu perintah suami itu kepada perintah yang baik. Kemudian watafazu ghaibataka fi nafsiha wa malik. Bisa menjaga kehormatan seorang istri itu
apabila kehormatan dan harta selagi suami tidak ada di rumah. Ini jangan sampai nanti mulai suami pergi, mulai nih WA ke mantan-mantan, suami pun nanti mau pergi, ini kan ya berarti tidak bisa menjaga kehormatan. Ataupun mungkin suaminya keluar kota pergi, mulai dijual harta benda. Harta benda. Pas pulang kata suami, mana harta? Aku jual, udah ada duit lagi. Padahal mungkin maksudnya lain. Maksudnya musyawarah dulu, kalau memang nggak ada nih ada lagi, bisa dimusyawarahkan dengan suami. Aku mau menjual ini, menjual itu. Jadi itu untuk menjejuk hati seorang istri itu pertama memikat hati apabila dipandang siapa? Dipandang oleh suami. Tentunya berdandan, tapi berdandan tidak berlebihan. Kemudian patuh dan taat apabila diperintah oleh siapa? Diperintah oleh suami, dan bisa menjaga kehormatan dan harta selagi suami tidak ada di rumah. Baik, Pak Ustadz, ya kita tahan dulu Pak Ustadz, ini menarik sekali. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Ramadan masih akan kembali dengan tema yang sama setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.